assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Doa saya kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, lancar rezekinya, dan dilancarkan usaha kita. Amin, amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi di hari Senin, di mana hari yang penuh kesibukan kita semuanya. Dan saya akan lanjutkan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Rin dibawa pergi oleh Benjamin, dan akhirnya Rin mengetahui siapakah Benjamin itu sebenarnya. Dan di sini, gimanakah keadaan Jess Dauntis? Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sang naga terbang menjauh sambil bersungut-sungut. Jess melambai ceria kepadanya meski wajahnya sangat pucat dan tubuhnya lemas. Jess berjalan dengan dikawal oleh para pasukan kegelapan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke kota kegelapan untuk menemui Wes dan saudaranya yang lain. Setelah menghadapi serangan para werewolf di Plaza Kenangan dan kehilangan Rin di depan mata, Jess menjadi sangat lemah. Tubuhnya semakin menunjukkan sisi monster yang lebih kuat. Dia bahkan tak berani menampakkan diri di hadapan Rin ketika detik-detik terakhir gadis itu dibawa pergi oleh Benjamin. Jess memperhatikan para pasukan kegelapan yang mengiringinya di sekitar. Jess tahu pasukan kegelapan berumur panjang dan bahkan mereka semakin sakti semakin lama hidupnya. Berapa tahun Jess akan hidup untuk melindungi kerajaan Darkwood dan seluruh garis keturunannya jika ada? Bisakah dia mengawal Darkwood dengan bijak atau akankah dia takluk terhadap kegilaan karena kekalahan seperti yang telah menimpa para pendahulunya? Dan akankah rakyat Darkwood menerima Jess atau apakah sering berjalannya waktu, rakyat akan menganggap Jess tidak normal? Pikiran-pikiran itu yang terus memenuhi benak Jess selama perjalanan mereka menuju ke kota kegelapan. Erika mendadak sekali berhenti berjalan, sampai-sampai Jess yang berjalan di belakang hampir menabraknya. Ada apa Erika? Apa ada sesuatu yang menghambat di depan? Mereka baru saja melewati lorong bawah tanah menuju ke kota kegelapan. Menara hitam menjulang di hadapan mereka. Panel-panel amirnya berpendar keemasan di bawah sorot cahaya buatan suram dan aneh kota kegelapan. Jess bisa melihat bentuk serangga raksasa yang membeku di tiap panel menara. Sumber cahaya datang dari serangga itu, seperti kunang-kunang yang terus mengeluarkan cahaya di dalam kegelapan. Sedangkan seluruh struktur menara seolah berdengung akibat serangga raksasa yang menjadi sumber energinya. Tidak ada yang mulia, ujar Erika. Aku hanya tak pernah terbiasa dengan sumber cahaya kota ini yang menggunakan serangga-serangga. Terlihat sedikit menjijikan dan suaranya sangat mengganggu. Mulai sekarang kau harus membiasakannya Erika, karena keputusan untuk membawaku ke sini datang darimu. Seberapa keras pun aku menolak, kau terus menyeretku untuk datang ke sini dengan dalih melakukan penyembuhan dan pengobatan atau apapun itu. Padahal kita sama-sama tahu kutukan ini tak ada obatnya selain menemukan sang penyihir. Menara naga, fisik Samantha menggebu-gebu. Sam selalu suka melihat penampakan naga dan persahabatannya dengan sang naga. Bahkan ketika kini mereka menatap menara hitam yang serasa bangunan kuil, mengerikan dan suci sebagai simbol kekuatan sang naga di kota kegelapan. Kau salah perihal, Api Unggun,
kata Erika kepada Samantha. Adakah yang betul-betul kita ketahui perihal ritual tersebut? Ritual pelepasan jiwa monster dari dalam tubuh yang mulia. Hanya bahwa ritual itu berbahaya, kata Samantha. Padahal kukira yang mulia hanya perlu memakan permen dan menyampaikan monolog. Selagi mereka mendekat menuju ke menara hitam, panel-panel menara bergeser dan tertata ulang sehingga membentuk pintu masuk. Di dalam udara berbau mawar dan madu, sedangkan segalanya berdiri keemasan seperti saat-saat menjelang matahari terbenam. Padahal matahari tidak terbenam di sana karena memang tidak ada matahari di kota kegelapan. Selamat datang, sambut Wes dengan dingin. Sosok bayangan itu selalu memberikan kesan dingin. Dia tak pernah berbicara, tapi suaranya bisa didengar oleh setiap kepala yang dia inginkan. Kalaupun Wes dan pasukan kegelapan lain yang tinggal di kota kegelapan terkejut dengan kemunculan Jace yang tidak direncanakan, mereka tidak menunjukkannya. Mereka justru bersikap ramah pada rombongan Jace. Rajaku, bagaimana kalau kita lihat? Bisakah kita memanggil monster itu supaya muncul? Tanya Wes di dalam kepala Jace. Jace terdiam seperti orang bingung. Ketika tiba saatnya, ritual dilaksanakan, akan kebangkitkan hutan berduri dari kegelapan. Sambil berbicara, Wes menggerak-gerakkan jemari dan muncullah dahan berduri-duri besi dari tanah di dalam sebuah pot. Ketika tunas itu sudah dewasa, duri-durinya niscaya sepanjang pedang. Kau panggil monster itu dan ketika dia keluar, kau akan menghujamkan sebatang duri ke jantung kalian berdua. Mana bisa dia selamat? Teriak Erika yang tampak marah pada Wes. Pohon duri kecil seolah membesar, duri-durinya memanjang. Perkara itu terserah kepada sang raja sendiri, Erika. Kita bisa berlatih untuk membantunya memanggil dan mengendalikan si monster. Tapi pertarungan itu mesti dia jalani seorang diri. Asalkan tekadnya cukup kuat, dia akan selamat. Jika tidak, monster akan menguasainya. Atau pilihan terbaiknya adalah mendatangkan sang penyihir dan membuat dia mencabut kutukan itu sebelum raja benar-benar kehabisan waktunya. Jace mendapati bahwa dia mengusap-usap dada sendiri dan sontak memaksa diri supaya berhenti. Tekadku. Ujian tersebut bersifat fisik dan mental yang mulia. Gunanya untuk memisahkan manusia dari monster dan monster dari manusia. Rasa sakitnya lebih menjadi-jadi daripada apapun yang pernah kau alami. Tapi yang lebih berat adalah menghadapi si monster. Dia itu persisnya apa? Tanya Jace yang masih juga tak bisa memahami sisi monster di dalam dirinya. Kali ini Wes seolah tersenyum mengasihani. Jika dia punya wajah, dia akan berlaku demikian. Seolah Wes bisa merasakan ketakutan yang Jace bawa di dalam dirinya. Kemarahan dan kebingungan yang telah menggerogoti Jace sejak si iblis berjangkit. Sisa-sisa kekuatan yang kelam, penggalan niat, dan ambisinya. Selain itu, aku tidak tahu pasti. Si monster tidak mau diusir. Dia akan berusaha membingungkanmu agar kau urung menyelesaikan ritual dan menggunakan duri. Jika itu terjadi, si monster akan menguasaimu sepenuhnya. Apa menurutmu kau bisa menang yang mulia? Tanya Wes. Dan sebenarnya ujian inilah yang memang diberikan oleh sang penyihir
untuk maksud dari keberadaan monster itu di dalam tubuhmu. Jess terdiam sambil mengepalkan kedua tangannya. Entah dosa apa yang telah orang tuaku perbuat di masa lalu, hingga membuat sang penyihir begitu dendam kepadaku dan menjatuhkan kutukan ini kepada kami. Kami sudah pernah mengalahkan sang penyihir, ujar Samantha. Erika yang mengalahkannya, Randall meralat hingga dia menghilang sampai sekarang. Dan kau membuatku mengingatkan akan kesalahan itu, Randall. Terima kasih, balas Erika dengan ketus. Ekspresi mengemuka di wajah Wes yang ditujukan dengan meningkatnya asap hitam di sekutur tubuhnya. Betapa orang-orang setengah mati mendapatkan mukjizat. Betapa mereka rela merendahkan diri demikian. Namun, bukan sang kelam yang akan kau hadapi yang mulia. Wes melanjutkan. Pohon duri menjuat ke atas pot retak saat akar-akar pohon yang bergerak seperti tentakel menyeruak tanah liat. Monster ini adalah makhluk yang diberdaya oleh sang penyihir, sama seperti kehendakmu memberdayakan para pasukan kegelapan. Namun monster ini telah hidup di dalam dirimu selama 5 tahun lebih. Dia ikut merasakan pikiranmu dan hasratmu. Maka dia akan memanfaatkan macam-macam yang sudah dia ketahui untuk melawanmu. Dia akan berjuang demi melindungi nyawanya, sebagaimana kau berjuang keras untuk melindungi nyawamu. Jess menduga dia semestinya gentar. Lelaki bijaksana barangkali akan berpikir 2 kali sebelum dia disuka dengan duri raksasa. Tapi Jess tidak merasakan apa-apa selain antisipasi, membayangkan bahwa makhluk ini bisa dihadapi dan taklukkan bahwa tanpa keberadaan sang penyihir ataupun Rin di sisinya. Tiba-tiba Jess tertegun. Mampukah aku menghadapi tanpa keberadaan gadis itu? Padahal dia tak membawa kebaikan, ataupun untukku juga tak membawa keburukan apapun. Jess meralat pemikirannya sendiri, tapi jauh lebih mudah diterima daripada wacana mengenai mimpi buruk yang terus dia tanggung selamanya. Jess sempat meyakini bahwa makhluk ini akan selalu menyertainya. Bagian-bagian tertentu dalam dirinya sendiri memang dia benci. Ambisi yang tak habis-habis, egoisme yang pernah Erika soroti begitu akurat. Jika Wes benar si monster akan mengerahkan senjata itu dan lain-lain yang lebih gawat untuk melawan Jess, ya sudah, Jess tahu semangat hidupnya akan terbukti jauh lebih dahsyat. Ketika saatnya tiba, ujar Jess bersumpah, aku pasti siap. Pohon duri hitam mendadak melompat dari meja. Batangnya tebal dan berdenyut, duri-durinya laksana belati besi. Pohon meluncur di lantai dan berhenti sepersekian jengkal saja dari dada Jess. Ujung letal sebatang duri panjang ditodongkan tepat ke atas jantung Jess. Kuharap begitu, ujar Wes. Kami sudah bertahun-tahun menantimu, Jess Dauntes. Sayang jika ternyata kau gagal. Jess bertukar pandang dengan Erika, Randall, juga Sam. Kau berusaha menakut-nakutiku, Wes? Tanya Jess, dia mengacungkan jari untuk menyentuh ujung duri. Aku tidak tahu kenapa, tapi boleh kusarankan untuk menggunakan laba-laba yang bersetelan jas, alih-alih tanaman berduri. Kenapa pakai setelan jas? Tanya Sam dengan polos sambil mengerutkan kening. Kenapa bukan laba-laba saja? Wes dan saudara kegelapan yang lain mengamati mereka. Wes menjentikan jari-jarinya dan mundurlah pohon duri itu.
aku berniat menyiksa salah satu dari kalian untuk memaksa sang monster muncul di permukaan. Katanya serius, tapi sepertinya kalian tidak akan cukup kuat untuk memancingnya. Wes mengangkat satu tangan dan naiklah lantai di sekitar Erika, Samantha, dan Randall. Wes mengurung mereka ke dalam panel-panel amber berkilauan. Erika berteriak, wajahnya sempat terperanjat dan ketakutan sebelum instingnya mengambil alih. Dia mendorong kedua tangan ke depan menghantam dinding amber dengan gempuran kesaktiannya. Set keemasan mulai naik dari kakinya memenuhi ruang tersebut. Kurungan yang sama juga muncul di sekitar tubuh Sam dan Randall. Mereka semua berjuang untuk melepaskan diri, tapi sia-sia. Jess coba menghapai mereka, tapi hutan berduri telah tumbuh di antara mereka, membentuk jejalin yang ruwet tak tertembus dan dikelilingi duri-duri. Cocok-cocok duri tajam mematikan berkeliling di sekitar Jess bagaikan tembok penghalang. "Hentikan, Wes!" teriak Jess, padahal dia tidak bisa lagi melihat sosok Wes. Jess mendengar Rin menjerit di suatu tempat. Dia terkejut luar biasa. Jess pikir sedang berhayal, tapi suara Rin sangat nyata di depan matanya. "Rin!" Jess berteriak panik. "Bagaimana mereka bisa membawamu ke sini?" Jess sudah hampir berlari menembus semak berduri itu. "Aku tahu, kau tak akan membunuhnya," ujar Jess. Padahal dia tidak tahu pasti. "Aku membutuhkan gadis itu." Sangkar muncul di tengah-tengah belukar dikelilingi oleh mawar-mawar hitam bermekaran. "Kau kira aku peduli terhadap apa yang kau butuhkan? Yang kau perlukan adalah kebebasan," ujar Wes. "Dan jika karena kehilangan seorang gadis fana, kau lantas tergerak untuk bertindak, imbalan sekecil itu rasanya layak untuk dibayar." Jess menyerbu ke arah Wes, tapi sosok itu menghilang ke dalam hutan berduri. Dia melompat ke dalam semak-semak berduri, mengabaikan rasa sakit ketika cocok-cocok runcing menusuk di balik pakaiannya. Tajamnya bukan main, menembus daging Jess seperti gigi. "Kau harus terbang, rajaku," ujar pasukan kegelapan yang juga sedang dikurung oleh semak berduri. "Atau kau takkan pernah bebas, dan begitu pula kami, juga Rin." Teriakan Rin semakin keras dari belukar. Rin berseru, "Oh tidak, tolong, jangan, aku mohon." Jess memaksa diri untuk memejamkan mata. "Ayo bajingan, muncullah," pinta Jess kepada si monster yang ada di dalam dirinya. "Kau ingin mengembangkan sayap, inilah kesempatanmu. Aku bahkan akan membiarkanmu menggigit Wes sebagai hadiah terima kasih." Namun jika monster itu mendengarkan, dia pasti tertawa juga. Sesaat lalu ketika bersama Rin, Jess dapat dengan mudah mengendalikan monster itu. Dia mengeluarkan dan menyimpan sayapnya. Tapi kenapa setiap kali dia berjauhan dari Rin, makhluk gelap yang bersemayam di dalam dirinya tidak berniat turut serta dalam permainan ini? "Wes pasti tak akan menyakiti Rin," ujar Jess dalam hati. "Ini cuma muslihat." Dan kemudian berhentilah teriakan Rin. Terdengar Samantha terisak-isak. "Rin!" teriak Jess. "Sam!" Jess mulai mendekat. Dia berlari dan menabrak belukar berduri. "Guys!" Jess berteriak, tapi yang keluar justru geraman. Jess merasakan makhluk yang merasukinya menyeret diri ke permukaan, seakan-akan cakar-cakar makhluk tersebut menggesek rongga dadanya. Tidak, Jess tidak menginginkan ini. Dia tidak ingin menyerahkan kembali kendali kepada sang monster. Namun suara lain di dalam dirinya berdesis, "Iya,
Ingat, Jess mengancam dalam hati. Ingat siapa dirimu. Jess merasakan cakar-cakarnya muncul, merasakan gigi-giginya memanjang. Aku Jess Dauntis, pemimpin kegelapan dan raja kerajaan Darkwood. Jess menjerit saat sepasang sayap menyeruak punggungnya dan dia membumbung ke atas hutan berduri, ke langit-langit tinggi gua dalam menara hitam. Ingat siapa dirimu. Wes dan para saudara kegelapan melayangkan pandang ke atas. Mereka menatap Jess dengan ekspresi penuh kemenangan. Erika menangis di samping mereka. Samantha melayang-layang dalam sarkofagus keemasan seperti malaikat yang terangkap dalam amber. Mata Erika terpejam dan tubuhnya mematung. Jess tidak mengenali suara yang merekah dari tenggorokannya. Saat dia menghempaskan badan ke kurungan yang dia pikir memerangkap Rain, dia menabrak kurungan tersebut disertai bunyi gedebuk yang membuat tulang-tulang ngilu. Tapi kurungan itu tetap bergeming. Jess menoleh kepada Wes dan saudara kegelapan dan mengeram galak.